Oke sobat, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat burner dari kompor universal atau kompor Cina yang harganya murah, jadi lebih kuat dan lebih awet. Yuk, mari mulai. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kalau part atau komponen dari kompor universal atau kompor Cina yang harganya murah, yang mengecewakan itu adalah di bagian burner termasuk juga corongnya. Nah, jadi pada saat kita beli baru sih tidak ada masalah. Nah, namun sebagaimana kita harus sadari karena kompor universal atau kompor Cina ini yang harganya murah, tentunya part dari komponen burner atau corong tentu kualitasnya tidak begitu bagus. Nah, pada saat kita pakai baru tidak ada masalah. Namun, akan jadi masalah pada saat jangka waktu panjang. Setelah komponen dari burner atau corong burner ini mengalami kerusakan. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita akan kesulitan untuk mendapatkan komponen part dari burner dan corong burner ini yang kualitasnya sama seperti bawaan. Artinya kualitas part burner kompor Cina yang ada di pasaran itu kualitasnya adalah kualitas yang rendah. Memang sih harganya sangat-sangat murah, tapi ya menurut saya akan sangat nantinya mengecewakan karena ada beberapa kelemahan. Dan di sini kebetulan saya sudah punya part dari burner yang baru saya beli di toko online. Kondisinya seperti ini sobat ya. Nah, burner ini memang harganya murah, tapi kalau kualitasnya sendiri ya jauh dari yang standar ya. Kalau feeling pada saat kita pegang ini sangat-sangat ringan. Oke, sekarang kita akan coba timbang dan bandingkan ya. Jadi sebentar. Oke. Beratnya ini cuma 28 gram ya. Oke, bisa kalian lihat. Jadi memang feelingnya sangat ringan. Jadi berbeda kalau bawaan aslinya itu dia beratnya adalah ya 94 gram. Jadi jauh beberapa kali lipat beratnya. Nah, kalau kita memaksakan diri membeli burner yang kualitasnya jauh rata-rata di bawahnya, tentu kita tidak akan bisa mengharapkan sebuah kekuatan atau yang namanya keawetan ya. Karena ya tahu sendiri, dengan bentuk yang lebih tipis ini nggak akan pernah jauh lebih awet. Ya kalau kita misalnya hitung secara acak ya, kalau misalnya untuk burner yang bawaan ini bisa bertahan 1 tahun. Tapi kalau yang ini untuk mengharapkan tahan setengah tahun atau 6 bulan saja ini sudah berat sobat ya. Dan selain itu ada efek lainnya. Jadi untuk burner kompor universal yang ada di pasaran, kalau kita lihat ini sepertinya bukan terbuat dari kuningan. Ini seperti terbuat dari besi cor yang kemudian diberi cat pelapis ya. Dan artinya lagi pada saat kompor dinyalakan tentu saja cat ini akan terbakar yang akan membuat warna apinya akan sedikit kemerahan. Jadi apinya tidak akan biru sempurna sobat. Nah, lalu apakah semua kompor universal atau kompor Cina yang harganya murah akan bernasib sama? Lalu bagaimana solusinya untuk membuat kompor universal atau kompor Cina kita itu burnernya bisa lebih awet dan lebih kuat? Oke, sebelum kita bahas ke sana, saya akan tunjukkan beberapa detail dulu ya. Oke, ini adalah kompor merek Miyako dan ini adalah kompor gas merek Sanek. Dan kedua kompor ini tentu saja adalah kompor universal alias kompor Cina yang harganya murah. Nah, tapi walaupun sama-sama kompor Cina atau kompor universal, bentukan dari burner dan corong burner kedua kompor ini berbeda. Dan saya rasa kedua kompor ini akan mampu mewakili begitu banyak merek-merek kompor universal atau kompor Cina yang harganya murah. Nah, sekarang kalian perhatikan dengan detailnya. Jadi seperti saya bilang, keduanya ini punya perbedaan bentuk ya. Dan bukan cuma bentuk tapi juga ukuran. Oke. Nah, kalian lihat di bagian burnernya dulu atau cup burnernya ya. Nah, ini terlihat perbedaannya ya. Nah, walaupun ada segitiganya, tapi kalau yang segitiganya ini mepet ke bagian dalam, sementara ini segitiganya tidak. Oke. Nah, kemudian untuk ukurannya ini jauh lebih besar dan yang ini jauh lebih kecil. Dan untuk di bagian belakang ini juga sama, ini terlihat lebih besar dan ini lebih kecil. Oke. Dan perbedaan berikutnya itu di bagian corongnya. Nah, ini terlihat ya perbedaannya ya. Oke. Nah, jadi ini agak melebar, ini tidak melebar, dan ini diameter dalamnya jauh lebih besar ketimbang yang ini.
Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas untuk kompor universal yang burnernya seperti ini yang dimiliki oleh kompor Miyako atau kompor-kompor yang lain. Saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Nah, jadi kalau kompor universal kalian menggunakan bentuk burner dan corong yang seperti ini, kalau rusak ya saran saya jangan membeli yang bawaan bentuknya seperti ini. Untuk membuatnya jauh lebih kuat dan lebih awet, kita harus putar otak. Dan bagaimana caranya? Kita bisa mengganti cup burnernya ini dengan menggunakan cup burner yang jauh lebih kuat. Apa itu? Tentu saja cup burner Rinnai sobat ya. Nah, jadi untuk cup burner yang cocok dan yang sesuai untuk kompor yang modelnya seperti ini corongnya adalah cup burner yang ukurannya kecil ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh. Nah, ini tentu cocok ukurannya ya. Benarkah ukurannya cocok? Jadi coba kita ukur biar bisa kalian lihat sendiri ya. Walaupun mungkin bagian belakangnya ini ya bentuknya agak berbeda. Nah, diameter dalamnya ini 33,7 ya. Jadi sekitar 33 mm lah seperti itu. Dan kalau yang Rinnai ya, nah ini sama, sekitar 33 ya. Untuk bagian sisi luarnya itu diameternya sekitar 7 ya, 71 mm seperti ini. Dan yang ini ya, sekitar 72. Memang ada sedikit perbedaan ukuran, namun kalau kita coba pasangkan ya, ini pastinya muat ya. Oke, karena ukurannya tidak terlalu jauh sobat. Oke, nah karena untuk kompor Rinnai sendiri part burnernya ini ada beberapa kualitas. Jadi kalau kalian ingin misalnya kualitasnya sama ya, standar seperti bawaannya seperti ini, kalian bisa pilih kualitas untuk burner Rinnai yang KW tapi yang tebal ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri ya, ini seperti ini tebalnya. Kalau kebetulan ini yang model KW ini tebalnya jauh ya. Oke, jauh lebih tinggi ya tebalnya. Oke, nah ini akan menghasilkan kualitas yang standar ya, seperti kompor barunya. Nah, bagaimana kalau ingin kualitasnya jauh lebih kita tingkatkan dan bisa lebih awet? Tentu kita harus beli burner Rinnai yang kecil, yang original. Nah, kalau yang original ya kita pasti akan mendapatkan kualitas yang lebih bagus dan pastinya burner ini akan lebih awet ya. Kalau misalnya bawaannya ini bisa 1 tahun, kalau kita pakai yang Rinnai original tentu saja bisa di atas 1 tahun sobat ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pula dengan corong burnernya? Nah, kalau corong burnernya ini juga sepertinya sama ukurannya dengan Rinnai, tapi bukan sembarang Rinnai ya. Nah, Rinnai yang cocok adalah Rinnai RS34 atau biasanya kalau di kalangan part itu adalah Rinnai yang ukurannya pendek dan kecil ya. Karena kalau untuk Rinnai yang lain itu kebanyakan panjangnya itu 21 cm. Kalau yang ini panjangnya sekitar 18 sampai 19 cm. Oke. Kebingungan pada saat ingin membeli gampang. Nanti akan saya sertakan link pembelian di kolom deskripsi ya. Bisa kalian pilih untuk burnernya sendiri sebagai informasi kalau yang KW dengan tebal ini harganya sekitar 20-an ribu ya. Sedangkan untuk burner Rinnai yang kecil itu harganya di atas 30-an ribu. Nah, sekarang kita akan beralih untuk kompor yang ini. Oke. Nah, apakah nasibnya sama? Tentu saja untuk kompor yang ini tidak bisa sobat ya. Karena ya seperti sama-sama kita pahami ini memang jauh ukurannya ya. Yang ini jauh lebih besar, bagian dalam, bagian luar juga jauh lebih besar. Jadi ya kalau kita paksakan untuk memasukkannya, kalau misalnya kalian beli ya tentu tidak akan muat ya, akan longgar. Dan ini akan bisa membuat bunyi blup-blup sepanjang kompornya menyala. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat kompor Rinnai yang mungkin bentuk burnernya seperti ini agar bisa jadi jauh lebih kuat? Nah, jadi misalnya kalau kalian sudah mengalami kerusakan pada burnernya ini, saran saya agar jauh lebih kuat, kalian tidak bisa membeli burnernya saja. Lebih bagus kalian beli satu perangkat. Jadi kalian bisa membeli ya, burnernya ini kualitasnya terserah mau yang KW yang tebal atau mau sekaligus yang original. Berikut juga kalian beli corong burnernya ya. Jadi akan mendapatkan kualitas yang lebih bagus.
Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang bisa langsung saya tebak. Apakah akan muat apabila dipasangkan pada kompor Cina yang merek Sanek atau merek-merek sejenis yang bentukannya seperti ini? Oke, langsung mari kita praktekkan ya. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Ini memang pas dan benar-benar muat. Nggak ada yang perlu dimodifikasi sobat ya. Nah, gampang kan? Jadi seperti itulah solusinya untuk membuat burner kita dari kompor universal dan kompor Cina yang harga murah itu bisa jauh lebih kuat dan lebih awet sobat ya. Jika kalian punya pertanyaan apapun silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Jika ingin menyaksikan koleksi video-video lainnya, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul di sini. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.